Melihat lelaki tua itu telah memblokir semua jalan di sekitarnya, wajah Chen Ping langsung menjadi sangat jelek. Kalau tidak ada niat, kenapa jalan harus ditutup? Langkah pembengkokan api. Chen Ping menggunakan langkah api untuk melarikan diri dari sini. Bahkan jika jalan di sekitarnya diblokir, langkah api tersebut memiliki kemampuan untuk melompat ke luar angkasa. Meskipun jarak lompatan luar angkasa Chen Ping saat ini tidak terlalu jauh, tetap tidak ada masalah dalam menghilangkan penyumbatan ini. Untungnya, lelaki tua itu baru saja memblokir area di puncak gunung. Ayolah, Chen Ping juga punya skill fire control. Melihat tubuh Chen Ping tiba-tiba menghilang, lelaki tua itu jelas terkejut. Menarik sekali dia bisa melakukan ini. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengambilnya dengan santai. Pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari telapak tangannya, dan kemudian melayang ke seluruh dunia. Seluruh gunung diselimuti pola ilahi. Ketika langkah Chen Ping yang membengkokkan api tiba-tiba muncul, dia tiba-tiba tampak ditarik oleh suatu kekuatan. Ketika Chen Ping muncul, dia menemukan bahwa dia sedang berdiri di sana, dan lelaki tua itu sedang menatapnya sambil tersenyum. Kali ini, Chen Ping sedikit bingung. Dia jelas-jelas baru saja menggunakan langkah pengendalian api, jadi kenapa dia tidak bergerak sama sekali? Aku tidak akan menyakitimu, kenapa kamu melarikan diri? Orang tua itu tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan sejumlah besar pola dewa bergegas menuju Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, api di tubuhnya langsung melonjak, dan dia menjadi manusia yang terbakar. Karena mantra dan rune takut pada api. Tetapi ketika pola ilahi itu bertemu dengan Chen Ping Zihuo, mereka tidak berhenti sama sekali, dan langsung menyelimuti Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening. Di bawah mata Tian Ming, semua pola ilahi ini terlihat jelas, padat seperti ngengat. Chen Ping membuat rahasia dengan jari-jarinya, dengan cepat menghilangkan pola ilahi di tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia terus mundur. Pola-pola ilahi ini tidaklah demikian. Tidak ada kekuatan serangan yang Audionya Masno juga 22. sangat mudah untuk hancur. Tapi pola dewa berskala besar, sangat padat seperti belalang, adil, sederhana, dan sulit bagi orang biasa untuk melawan. Dahi Chen Ping sudah penuh dengan keringat dingin. Tembakan Chen Ping semakin cepat dan lebih cepat. Pola Tuhan rusak di depan Chen Ping. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, jubah kuning itu terbang tiba-tiba, dan garis-garis kompleks di atas jubah kuning langsung berubah menjadi kandang, dan dia secara langsung menyelimuti Chen Ping. Kali ini, Chen Ping tidak bisa mendapatkan kandang di dalam kandang. Siapa kamu? Kenapa kamu menjebakku? Jika kamu ingin menangkapku dan mengikuti Demon League untuk menyenangkan, maka kamu akan mati. Jika aku marah, kamu tidak bisa menjebakku. Chen Ping memandang pria tua itu dengan dingin. Chen Ping tidak ingin menggunakan Ciyun Mojun. Tetapi dalam hal itu, Chen Ping sendiri takut bahwa dia akan menderita cedera serius. Hahaha, nada yang sangat besar, tapi aku menyukainya. Orang tua itu tertawa dan melambai, semua pola Tuhan dan kandang menghilang. Ketika Chen Ping melihat bahwa lelaki tua itu benar-benar tidak jahat, sangat lega. Apakah kamu tidak menginginkan esensi dari pembentukan kedua instrumen? Aku baru saja memamerkan dua. Inti dari Yimen, sudahkah Anda belajar? Petik 2. Mulut lelaki tua itu sedikit terangkat, dan bertanya sambil tersenyum. Chen Ping tertegun, dan kemudian segera bereaksi, apakah Anda leluhur pola gerbang Liang Yi? Ya, saya adalah leluhur dari pola ilahi dari Sekte Liang Yi. Gu Tianchao ini merekomendasikan Anda di depan saya dan membuat Anda banyak bicara sehingga saya pikir orang ini sedang membual. Aku tidak menyangka anakmu memang memiliki beberapa kemampuan. Gu Tianchao tidak berbohong, tapi dia benar tentang satu hal, yaitu, inti dari formasi Sekte Liang Yi kita tidak dapat diteruskan ke orang luar. Tetapi jika kamu meminta Gu Tianchao menjadi gurumu dan membiarkan dia membawamu ke gerbang Liang Yi, dia layak melakukannya.
Aku bisa menjadi tuanmu, kamu hanya perlu memujaku sekarang. Chen Ping memandang Gu Tianchao yang tidak sadarkan diri dan bertanya dengan bingung. Tentu saja aku tidak ingin dia tahu bahwa kita berdua sedang bertemu dan berbicara. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa aku sama sekali tidak tertarik padamu dan tidak ingin bertemu denganmu. Aku tidak bisa menamparkan wajahku sendiri dan membiarkan anak ini. Gu Tianchao melihat leluconnya. Orang tua itu menjelaskan. Baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa Gu Tianchao lah yang mengikuti Patriark Pola Ilahi dan menyebut Chen Ping, tetapi Patriark Pola Ilahi tidak tertarik. Gu Tianchao kemudian mengundang Chen Ping, dan kemudian menjelaskan situasinya, berpikir untuk membiarkan Chen Ping bergabung dengan Sekte Liang Yi, dan kemudian perlahan mempelajari pola formasi. Tapi siapa yang tahu kalau nenek moyang pola dewa sudah lama tertarik pada Chen Ping, jadi dia datang diam-diam dan mengawasi mereka. Chen Ping dan Gu Tianchao tidak menyadarinya sama sekali. Baru setelah Patriark Pola Ilahi mengambil tindakan, mereka mengetahui ada seseorang di sana. Biarkan aku memujamu sebagai guruku. Kamu hanya harus memiliki keterampilan nyata. Dengan metode yang baru saja kamu gunakan, aku hanya tidak ingin berkelahi. Jika aku ingin menggunakan seluruh kemampuanku, apa yang disebut pola ketuhananmu tidak akan bisa menghentikanku sama sekali. Chen Ping berkata dengan dingin. Dia tidak akan mengambil siapapun sebagai muridnya sesuka hati. Anda harus tahu bahwa Chen Ping masih memiliki banyak metode yang belum dia gunakan. Busur Raja Dewa, lonceng pola naga, binatang penelan langit, segel api ilahi, esensi api tertinggi. 9 bayangan. Ilmu pedang, telapak guntur, cahaya suci. Ada juga asal-usul waktu, jari abadi. Yang terpenting adalah ada iblis besar bernama Raja Iblis Ciyun di lautan kesadaran. Chen Ping tidak menggunakan semua ini. Jika ini adalah momen hidup dan mati yang nyata, Chen Ping akan menggunakan semuanya. Boneka yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 memiliki nada yang sangat keras. Tahukah kamu berapa banyak orang yang menangis dan berteriak, bersujud kepadaku, dan memujaku sebagai guru mereka? Aku bahkan tidak meremehkannya, dan kamu masih bertanya padaku apa sebenarnya kemampuanku. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dengan ketukan jarinya, tali spiritual emas langsung mengikat Chen Ping. Chen Ping terkejut dan ingin melepaskan diri, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Nak, berhentilah meronta. Orang tua ini punya beberapa trik di lengan bajunya. Pola dewa yang baru saja dia gunakan sebenarnya mengandung aura master formasi surgawi. Pantas saja dia menyebutnya pola ketuhanan. Mungkin dia mempelajari metode ini dari beberapa orang di surga, atau mungkin dia sendiri yang datang dari surga. Kata Raja Iblis Ciyun. Apa? Dia datang dari surga? Chen Ping tampak terkejut. Mungkin jiwa jatuh ke dunia surga dan manusia, lalu menemukan tubuh fisik. Ini hanya kemungkinan, dan Anda tidak perlu terlalu memperhatikannya. Karena orang tua ini tidak punya niat buruk, ikut saja dia. Raja Iblis Ciyun membujuk Chen Ping. Chen Ping terdiam beberapa saat. Dalam situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk pergi. Chen Ping hanya bisa pergi bersama lelaki tua itu, sementara Gu Tianchao pingsan dan mati di tanah, tetapi tidak ada yang peduli padanya. Senior, muridmu masih pingsan di sini, apa kamu tidak peduli? Chen Ping bertanya, dia akan segera bangun, jangan khawatir. Orang tua itu bahkan tidak memikirkan tentang Gu Tianchao. Chen Ping hanya bisa mengikuti lelaki tua itu dan pergi tanpa daya. Dia tidak tahu kemana orang tua itu membawanya. Chen Ping tiba-tiba merasa seperti ikan di talenan. Segera, mereka berhenti di sebuah rumah jerami yang bobrok. Total ada 3 rumah jerami, dan itu lebih buruk dari rumah anjing. Matahari bersinar melalui atap dan masuk ke dalam ruangan. Ketika saya masuk, saya melihat bahwa tempat itu bahkan lebih kumuh dan tidak manusiawi. Senior, kamu jangan bilang padaku, kamu tinggal di sini saja kan? Wajah Chen Ping sangat terkejut.
Bagaimanapun, ini juga merupakan pola dewa leluhur dari sekte Liangyi. Belum lagi tinggal di istana yang megah, tapi setidaknya dia harus memiliki rumahnya sendiri. Apa arti rumah jerami ini? Bagaimanapun, ini juga merupakan pola dewa leluhur dari sekte Liangyi. Belum lagi tinggal di istana yang megah, tapi setidaknya dia harus memiliki rumahnya sendiri. Apa arti rumah jerami ini? Apakah Liang Yimen sangat miskin? Apa, menurutmu tempat ini terlalu kumuh? Bisa kuberitahukan padamu, para tetua di Liang Yimen. Pemilik pintu lama selalu memohon untuk datang dan tinggal bersamaku. Petik 2. Saya tidak akan membiarkan mereka datang. Di sini sangat damai bagi saya, dan tidak ada yang akan mengganggu saya saat saya berlatih. Kita semua adalah kultivator, tidak peduli dengan keadaan luar. Kata orang tua itu, tidak apa-apa jika Anda tidak peduli, tetapi Anda tidak boleh terlalu hancur. Chen Ping terdiam. Apakah kamu berencana mengizinkan aku berlatih di sini bersamamu? Chen Ping melihat ke rumah sederhana itu dan berkata, tidak, kamu berlatih di sini sendirian. Ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini bersamamu. Kata orang tua itu. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menjadi cemas. Jika Anda menerima saya sebagai murid dan Anda tidak mengajari saya, tetapi biarkan saya tinggal di sini sendirian, apakah Anda menerima seorang murid? Jangan khawatir, karena aku menerimamu, aku pasti akan mengajarimu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengeluarkan seekor tikus putih dari lengan bajunya dan mengelusnya dengan lembut. Dia menyentuhnya dan berkata, ajari adik juniormu dengan baik di sini. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu melepaskan tikus putih kecil itu. Apakah kamu melakukan kesalahan? Biarkan seekor tikus mengajariku pola ketuhanan. Chen Ping memutar matanya dengan marah. Dia sedikit menyesal. Ini dia orang tua itu. Apa-apaan ini? Biarkan tikus mengajarimu. Apa yang kamu bicarakan? Ini kakak laki-lakimu. Saat aku berlatih, aku selalu. Itu hanya tinggal bersama saya, dan pola ilahi yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun tidak tertandingi oleh Anda. Petik 2. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berkata kepada tikus putih kecil itu, pergi dan buat formasi di sekitar rumah. Hanya jika dia mengetahuinya dia bisa pergi dari sini. Petik 2. Tikus putih kecil itu mengangguk dan berlari cepat. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tercengang. Di dunia manusia ini, Anda harus tahu bahwa hanya ada sedikit master formasi, sangat jarang. Tapi sekarang, seekor tikus bahkan bisa membentuk formasi. Kamu harus belajar dari kakak laki-lakimu. Hanya setelah kamu menguasai dan menghancurkan formasi ini kamu dapat meninggalkan ruangan ini. Jika tidak, kamu akan terjebak di sini selama sisa hidupmu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berbalik dan pergi. Jangan pergi, aku. Chen Ping ingin segera keluar, tetapi begitu dia sampai di pintu, dia dipukul mundur dengan kekuatan yang sangat besar. Chen Ping mencari mata formasi dan ingin menerobos formasi dan pergi. Bukankah sebuah lelucon memintanya mempelajari pola ketuhanan dari seekor tikus? Namun, Chen Ping berusaha keras untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat membuka formasi. Tikus putih itu melompat ke atas meja dan mencicit, sepertinya sedang mengejek Chen Ping. Kamu masih berani mengejekku, aku akan membunuhmu jika tidak. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menamparkan tikus putih kecil itu dengan telapak tangannya. Tapi Chen Ping menamparnya dengan telapak tangannya, dan tikus putih itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan kemudian berubah menjadi seorang pria paruh baya berusia 30-an. Adik laki-laki, kamu benar-benar berani menyerang kakak laki-lakimu. Hati-hati, saya akan melaporkannya kepada guru dan membuatmu menderita. Kata pria paruh baya. Melihat tikus putih kecil itu berubah menjadi wujud manusia, Chen Ping segera berhenti. Dia tidak menyangka tikus putih kecil itu benar-benar bisa berubah menjadi wujud manusia. Kakak senior, maafkan aku
Aku tidak menyangka kamu bisa berubah. Chen Ping berkata dengan canggung.